Halo teman-teman trader investor, selamat datang dalam contohan saham di Asa Teknikal dan Badan Mukirian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 9 Maret 2023. Hari yang cukup menarik, masih on track dengan kemarin. Sempat IHSG loncat, cuman closingnya masih terlihat reject dari resisten. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, saya tinggal klik link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman masih akan saya jawab kalau saya ada waktu. Juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita akan langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini transaksinya masih sepi 8,5 triliun. Cuman ini kebetulan saya bikin konten agak awal. Saya ini bikin konten sekitar jam 4 sore. Karena nanti ada acara habis ini, jadi saya harus keluar dan sepertinya bakal pulang agak malam. Jadi daripada bikin kontennya malam-malam, mendingan saya bikin analisa dulu aja. Cuman nanti mungkin dari bandarmologinya tidak kelihatan. Jadi mungkin untuk konten hari ini pure price action dulu aja kita bahas. Bahkan juga net sell asing hari ini juga tidak bisa kelihatan. Jadi ya mungkin untuk konten hari ini kita pure ke analisa teknikal. Nanti kita akan bahas beberapa yang di gainers dan losers. Karena kalau di RTI bisnis pun yang net sell, net buy belum keluar ya. Kalau jam 4 sore ini biasanya keluar masih jam 5. Jadi nanti kita bahas yang ada di gainers aja. Nah, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Berhubung tidak bisa dilihat ya untuk net top sell-nya hari ini, di mana hari ini market naik 0,35%. Cuman candlenya tidak terlalu bagus ya, dan kita melanjutkan dua view kemarin. Kalau misalkan kita pakai Stockbit ya, trading view-nya Stockbit ini terlihat tidak ada gap karena opennya di bawah, lalu habis itu closingnya di atas. Tapi kalau kita pakai trading view-nya yang asli agak beda memang. Dan kalau setahu saya yang benar memang yang di Stockbit. Jadi entah ini trading view perhitungannya berdasarkan apa. Cuman so far kalau dari candle, walaupun ada reject yang cukup kuat, tapi masih so far so good lah, seperti itu. Nah, kita bahas teknikalnya. Ini melanjutkan view kemarin ya. Kalau teman-teman lihat konten YouTube kemarin, saya sudah bilang ada dua skenario saat ini. Setelah kemarin IHSG Rabu hammer di support, yang artinya ada reject kuat di support, ada dua skenario yang bisa terjadi hari ini. Yang pertama dia naik retest neckline, di sini dia membentuk inverted cup and handle. Di sini cup, lalu ini handle-nya. Dia membentuk inverted cup handle, dia rebound, ini reject neckline, dan hari ini ada retest support become resistant ya. Yang sebelumnya 6.800 itu support, ketika dia dijebol, hari ini sedang diuji dan berpotensi untuk menjadi resisten. Itu untuk view yang pertama. Untuk view yang kedua, ini saya rasa IHSG sedang membentuk yang namanya downtrend line dan masih ada potensi upside dari rebound IHSG. Artinya masih ada potensi besok bisa lanjut naik lagi. Nah, kira-kira yang mana untuk skenario yang hit, apakah yang pertama atau yang kedua? Saya rasa dua-duanya masih terbuka. Kenapa? Karena kalau misalkan yang pertama support become resist, konfirmasinya adalah ketika IHSG ini jebol dari 6728. Jadi ketika dia 6.800 di sini support, dia rebound, di sini dia jebol, dia rebound di support selanjutnya 6730, lalu hari ini menjadi resist. Nah, kalau misalkan besok IHSG lower low, artinya dia turun jebol 6728, artinya sudah valid 6.800 menjadi resist. Yang sebelumnya support become resist. Ini artinya view pertama yang hit. Tapi kalau misalkan besok IHSG melanjutkan kenaikan, atau misalkan besok dia turun dulu tapi tidak jebol dari area 6728, bisa aja dia kesini dulu bikin higher low lalu dia higher high, atau misalkan dia bikin same low lalu dia bikin higher high, artinya skenario 2 masih berjalan seperti itu. Dan dua-duanya masih terbuka. Cuman kalau saya lihat dari closingan hari ini, sepertinya besok ada
potensi untuk retracement terlebih dahulu ya. Cuman ya konfirmasinya biarkan market nanti besok yang mengkonfirmasi. Yang jelas untuk sekarang area support IHSG masih di area 6750 sampai area 6730. Di situ adalah area support IHSG. Selama tidak dijebol ada potensi upside masih sampai 6800. Ya hari ini pun juga sebenarnya sudah sampai 6830 ya, sesuai dengan view kemarin juga. Cuman memang kalau dari tarikan garis masih ada upside dari IHSG. Jadi so far so good selama IHSG tidak lower low. Seperti itu. Perhatikan aja 6750 sampai area 6730 sebagai support saat ini. Kalau memang besok dijebol artinya 6800 sudah valid jadi resist dan IHSG akan menuju ke support selanjutnya di 6700. Di situ area buy on weakness 6700 sampai 6642. Kalau misalkan dari bond di sana bagus, tapi kalau dia jebol last defense-nya di 6550. Dan kalau dia jebol yang 6550 baru big view-nya pun IHSG akan jelek. Jadi intinya perhatikan area-area tersebut karena saat ini IHSG masih dalam penentuan arah. Kenapa kok nggak jelas mas? Ya, karena kalau kita lihat by structure midtrendnya aja dia sideways. IHSG ini sideways kalau teman-teman rasain ya. Walaupun kita ada naik kuat, turun kuat dan lain sebagainya, cuman sejak tahun 2022 kita ini sideways karena kita dalam posisi same high dan juga same low. Seperti itu. Sempat naik ke setengahnya dan sekarang dia sedang dalam kondisi pembentukan higher low. Jadi memang pergerakannya saat ini sedang tidak enak. Kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya, dia di sini turun kencang, di sini naik kencang. Nah, sekarang dia sudah dalam posisi sideways. Tapi selama tidak jebol yang 6550, IHSG sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Nah, kalau katalis dari makro global gimana Mas kira-kira? Berhubung kita nggak bisa lihat net sell net buy hari ini, kita bahas sedikit tentang makro aja. Yang intinya kalau saya baca-baca juga ya, the Fed atau US bank sentralnya US itu ada potensi untuk menaikkan suku bunga lagi untuk menekan inflasi di sana. Dan rumusnya itu sudah fix. Ini mau ilmu manapun, teman-teman mau belajar di secara ilmiah ataupun di lapangan, ya lapangan pun juga ilmiah ya. Maksudnya teman-teman mau belajar secara teori, entah di kampus, baca jurnal, baca buku, atau ngerti di lapangan, pengamatan dan lain sebagainya. Yang namanya suku bunga naik, itu pasti mata uang akan menguat. Artinya apa? Artinya kalau memang suku bunga dari US mau dinaikkan lagi, ada potensi dolar itu akan menguat. Seperti itu. Dan kalau misalkan dolar itu menguat, artinya ada potensi mata uang lain akan melemah karena dolarnya dikuatin. Tinggal tergantung kebijakan negara lain yang against dolar ya. Jadi kalau misalkan kita trade di forex itu kan pakai pair. Misalkan IDR USD gitu. Kalau USD-nya menguat ya artinya IDR-nya melemah gitu. Atau simpelnya ya rupiah sedang melemah. Seperti itu. Cuman itu biasanya antara memang rupiahnya melemah, kalau nggak dolar yang menguat. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau memang nanti US fix menaikkan suku bunga lalu dolar menguat, artinya memang ada potensi pelemahan di IDR atau rupiah dan biasanya di situ terjadi outflow. Kenapa? Karena ya mereka sedang hedging ya. Ibaratnya kalau kita fund manager luar negeri, anggap saya manajer investasi reksadana di US atau Amerika gitu. Saya investasi di emerging market di Indonesia gitu. Kalau saya mau beli saham-saham di Indonesia, saya kan harus convert dolar ke rupiah. Misalkan saya convert waktu itu $1 saya dapat 14.000 rupiah gitu. Oke, saya pakai trading di IHSG. Cuman ketika saat ini dolar itu mau menguat, yang artinya rupiah itu mau melemah. Nah, artinya kan misalkan anggap dari 14.000 tadi, dolar itu mau naik ke 15.000. Kalau misalkan saya tetap biarkan uang saya dalam bentuk rupiah, artinya kan saya dapat depresiasi ya, atau pelemahan dari mata uang yang sedang saya pegang. Yang terjadi apa? Biasanya manajer investasi itu melakukan hedging atau lindung nilai yang biasanya tercermin di market, itu mereka sedang menarik flow mereka. Ibaratkan rupiahnya dijadikan dolar lagi. Biar apa? Biar mereka nggak terkena depresiasi tersebut. Jadi yang tadi misalkan saya pegang 14.000 rupiahnya, ya saya buat beli dolar dulu. Dapat dolar, nanti ketika dolar menguat jadi 15.000, rupiah melemah jadi 15.000 against 1 US dollar. Nah, saya tidak terkena depresiasinya. Cuman kalau misalkan saya tidak hedging, saya tetap pegang
dalam bentuk rupiah, lalu dolar itu menguat, ketika saya mau convert ke dolar, saya kan butuh dana tambahan ya. Yang sebelumnya saya beli di harga 14.000, kalau mau balikin ke dolar butuh 15.000. Ini kita ngomongin 1 dolar. Kalau misalkan kita ngomongin 1 juta dolar lah, artinya kan udah ada depresiasi berapa miliar rupiah gitu. Intinya kita ngomongin uang besar, dan itu adalah mekanisme dari pasar modal dan juga pasar uang. Nah, itu biasanya katalis-katalis dari makro lah kalau kita ngomongin suku bunga, karena memang yang namanya pasar modal, perbankan dan lain sebagainya, suku bunga itu sensitif. Bahkan itu kan instrumennya pasar, instrumennya bank sentral atau kebijakan moneter untuk mengatur ekonomi suatu negara. Jadi yang terjadi seperti ini. Kalau kita lihat memang market ini sudah galau kok dari 2020, ya terlihat di price action, dia tidak higher high, tidak juga lower low. Dan kalau kita perhatikan suku bunga US itu sudah bullish. Saya sempat ada chartnya. Intinya dia sebelumnya kan turun nih. Suku bunga US itu turun terus. Terus ketika kemarin corona, kalau nggak salah US itu cuma 0,25%, sangat rendah suku bunganya. Dan sekarang dia sudah double bottom, terus turun sekali lagi. Nah, sekarang dia sudah double bottom, sudah reversal. Artinya suku bunga US itu sudah uptrend. Kalau kita pakai ilmu teknikal, ada potensi kenaikan terus. Sampai kapan? Sampai suku bunganya patah trennya. Seperti itu. Dan korbannya ya pasti pasar saham gitu. Karena ya kalau misalkan suku bunga menguat, kalau di dalam negeri sendiri sih, anggap misalkan di US sendiri ya, kalau apa hubungannya sama pasar modal? Saya belibet ini ngomongnya. Cuman semoga teman-teman bisa tetap paham ya. Apa hubungannya sama suku bunga? Ya kalau misalkan suku bunga itu naik, bank itu kan juga bakal menaikkan bunganya mereka. Bunga debit atau bunga deposito, terus juga dari obligasi juga bakal meningkat. Artinya ada instrumen-instrumen yang lebih safety sedang menarik gitu. Kalau misalkan kita di saham ya, saham itu kan salah satu instrumen yang high risk, high expected return. Artinya resikonya besar, tapi return ekspektasinya juga bakalan besar juga. Cuman kalau misalkan kita pegang kayak obligasi ya, itu kan mereka instrumen yang no risk, bahkan tidak ada resiko sama sekali, atau bahkan deposito ya, itu kan resikonya kecil, hampir tidak ada. Sedangkan returnnya kalau memang dia sudah bisa mengalahkan inflasi, ya sebenarnya sudah bagus kalau kita pegang itu gitu. Nah, itu sudah ibaratkan portofolio manajemen lah, bagaimana si MI, manajer investasi ini meracik portofolionya dia. Apalagi kalau misalkan dia campuran ya, reksadana campuran, ada saham, obligasi, surat utang negara, deposito dan lain sebagainya. Kayak Bukalapak aja, mereka dana IPO dipecah-pecah itu buat investasi. Ada masuk ke reksadana, ada yang masuk ke deposito, ada yang masuk ke obligasi, dan sekarang mereka cuan. Tuh, jadi ya ini ilmu finance lah di pelajarannya. Seperti itu. Ya mungkin teman-teman juga banyak udah tahu ya. Cuman untuk yang belum tahu, kira-kira seperti itulah mekanismenya. Jadi saham itu tidak bergerak atas dasar atas kebetulan itu, kalau menurut saya enggak. Semua itu sudah ada alasannya. Dan kalau teman-teman tidak mau cari sampai yang seluk beluk belibet tadi, ya tinggal lihat price action aja. Karena di sini kita melihat pelaku pasar itu sedang ngapain. Seperti itu. Dan ya kira-kira itu tadi untuk kondisi makro saat ini kalau memang US mau menaikkan suku bunga lagi. Nah, kalau kita masuk ke price actionnya IHSG, ya kita memang masih galau karena baru sideways. Cuma untuk pergerakan kecil, ya saya bilang sih uptrend juga belum, downtrend juga enggak. Karena dia sudah keluar dari downtrendnya, cuman dia belum ada konfirmasi higher low higher high juga. Bakal mulai uptrend kalau dia break 6962 ke sideways-nya ya. Tapi kalau dia tidak break atas, ya ada potensi dia bikin kaki kedua dulu. Yang jelas kalau menurut saya sih 6.700 sampai 6.600 masih menarik kalau menurut saya. Dan selama nggak jebol 6.500 masih oke. Tinggal perhatikan pergerakan kecilnya aja. Nah, kalau kita ke time frame yang paling kecil, ya dia sedang dalam keadaan reject di area yang sebelumnya yang sebelumnya support, dia sudah menjadi resisten. Dan tinggal kita lihat aja besok ya, apakah IHSG melanjutkan kenaikan atau dia bikin kaki kedua untuk swing high, itu tidak ada yang tahu. Yang jelas intinya tinggal perhatikan area-area tadi aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko, gunakan trading plan yang matang seperti itu.
Itu untuk IHSG, kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang losers dulu aja, atau yang merah-merah hari ini. Kita coba bahas saham-saham yang ada yang bukan terlalu gorengan lah. Bahasanya agak maksa ya, bukan terlalu gorengan. Nah, kita coba cek dari untuk yang losers hari ini beberapa ada yang menarik sih. Harum kemarin sudah kita bahas. Pakuwon saya belum pengen bahas. Saya pengen coba cek BTPS. BTPS ini terakhir ada potensi bagus. Cuman memang BTPS ini patternnya 50-50. Dan kalau menurut saya dia sudah breakdown ke bawah ya. Jadi ya dia nggak jadi bagus. Oke, kita dulu sering bahas BTPS, di mana BTPS ini menurut saya dia berpotensi membentuk yang namanya konsolidasi symmetrical triangle. Karena dia punya higher low, nih ya, higher low, higher low, higher low, higher low. Dia punya lower high, lower high, lower high, lower high. Yang terbentuk adalah pattern 50-50, konsolidasi symmetrical triangle. Terakhir saya kira ya, dia mau bullish, breakout double bottom, lalu dia mau breakout 4100, lalu bullish sampai target 6000, 8000-an lah. Cuman ternyata market berkata lain, dia pullback doang, naik sampai 3370 dan turun mengkonfirmasi jebol ke bawah. Saya rasa kemarin ketika BTPS dia jebol dari 2550, 2500 lah, itu sudah jelek. Kenapa? Ya karena dia symmetrical triangle-nya sudah gagal dan dia sudah jebol ke bawah. Artinya sudah ada konfirmasi, bahkan jebolnya pun juga disertai dengan volume yang jumbo-jumbo. Jadi saya rasa ini valid untuk breakdown ketika dia jebol 2500. Jadi ya yang terjadi sekarang dia terus-menerus menurun. Kalau kita lihat BTPS sekarang punya sebuah downtrend line, yang artinya kondisi sekarang sedang tidak bagus untuk BTPS ini karena harga terus-menerus turun. Cuman memang dia sekarang sudah masuk ke area neckline cukup kuat di sekitar 2200 yang bakal dia uji ke sana. Kalau misalkan besok ada rebound, saya rasa ada potensi pullback untuk ke 2500. Retest yang sebelumnya support become resistant kalau ada rebound dari 2200. Tapi kalau misalkan dia jebol langsung dari 2200, artinya apa? BTPS membentuk lower low pada structure yang lebih besar. Jadi kira-kira bentuknya bakal seperti ini. Set dan target downside saya rasa masih ke sekitar 1900-an. Seperti itu. Kesimpulannya, BTPS menurut saya sekarang masih dalam structure yang kurang bagus untuk kita ngelong. Kalau bisa short, ini masuk watchlist kuat lah. Tapi karena kita nggak bisa short ya ini saham yang kalau menurut saya wait and see dulu aja. Karena view-nya masih kurang oke. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih perhatikan 2200. Kalau dia jebol itu kurang oke. Tapi kalau ada rebound itu harusnya ada potensi untuk atur porsi lah. Jadi kalau ada pantulan bisa gunakan untuk atur porsi dulu aja. Seperti itu. Tapi kalau dia jebol, next defense ya tinggal 2000 sampai 1800. Dan kalau dia jebol yang 1800 bisa dalam, bahkan 1200 mungkin bisa juga. Karena kalau kita pakai chart pattern, targetnya cukup dalam juga. Nah loh ke 1000 kalau pakai chart pattern. Seperti itu. Apakah bisa hit? Biarkan market yang menentukan. Yang penting kita selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, price action jelek, dalamnya pun juga auto jelek. Volumenya jumbo dan ternyata volumenya distribusi. Ini ngeri banget kalau menurut saya. Lihat bentukan kayak gini, price action jelek, dikonfirmasi volume besar, dikonfirmasi transaksinya juga jelek. Dan ya, kalau belum punya barang sih lebih baik wait and see. Kalau punya barang, coba atur strategi untuk exit dari BTPS ini kalau menurut saya. Dan keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk BTPS. Kita lanjutkan, kita coba cek saya pengen coba bahas si BBYB. Agak lain ya, hari ini Arto-nya naik tapi BBYB nggak naik. Apakah Arto mau ada sesuatu atau ini pergerakan bank digital, nggak ada yang tahu. Yang jelas kita bahas aja, dimana hari ini BBYB turun 1,59%. Candle-nya cukup solid, tapi volumenya juga tidak terlalu besar sebenarnya. BBYB juga saham downtrend. Waktu itu dia reversal di atas, sangat disayangkan juga dia reversal menggunakan symmetrical triangle. Di sini ya, nih dia reversal, breakdown, terus lower high, lower low, pullback dan turun sekarang sampai ke area 500 rupiah.
Kalau kita lihat sebenarnya ada gap di 570 ya, yang sebenarnya kalau tertutup dan ada rebound itu bakalan menarik. Cuman untuk saat ini saya rasa BBB sudah mulai nge-base setelah kemarin dia bottom di area 590. Simpelnya, selama dia tidak jebol 590, BBB ini masuk ke structure sideways, yang artinya dia same low dan juga same high. Cuman memang belum teruji karena dia belum ada rebound lagi di 590. Kecuali besok dia rebound di 590, artinya valid dia sideways karena dia punya kondisi same low, tinggal menuju ke same high-nya. Cuman kalau misalkan BBB jebol dari 590, artinya dia masih bakal lower low dan target penurunannya bisa ke sini sekitar 520 sampai 480. Seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman punya barang atau pengen entry, perhatikan aja 600 sampai 590. Kalau bertahan di situ masih ada harapan bagus, tapi kalau dia jebol dari 590 masih downside-nya belum selesai. Seperti itu. Kalau kita menggunakan oscillator MACD, kita lihat sudah mulai melemah sebenarnya tren dari BBB ini. Dia mulai divergent. Cuman memang dia belum ada breakout structure dan belum ada konfirmasi. Jadi ya kenaikan ini masih bisa aja pullback. Ya, simpelnya perhatikan area krusial tadi aja. Kalau kita lihat dalamnya, setelah kemarin dia red issue, beberapa kali terjadi distribusi, sebenarnya BBB ini mulai dikumpulin ya, dan kondisinya pun masih surplus. Jadi saya rasa sebenarnya kalau dari analisa transaksi masih cukup menarik dari BBB, tinggal ikuti price actionnya aja. Apakah dia jebol dari 590 atau enggak, seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Selanjutnya saya pengen bahas dari ADMR yang dia juga sudah kena area lower low, seperti itu. Nah, terakhir kita bahas ADMR itu ketika dia jebol 1400, 1430 dia jebol di sini ya, low-nya 1455 lah, beberapa kali dia false tapi akhirnya jebol juga. Dan target penurunannya waktu itu adalah di 1180 sampai 1280. Hari ini dia sudah menyentuh, tadi pagi sempat rebound, cuman sangat disayangkan closingnya masih jelek dari si ADMR itu. Seperti itu. Dan kalau memang dia masih jebol dari 1180 ya, artinya nih ya, next stop potensinya ADMR itu ke sini. 840. Kalau dia jebol dari 1180. Nah, kalau menurut saya sih base-nya kalau mau cari harapan ya, itu sampai di sekitar 1080 ini masih oke, karena dia sempat konsol juga di sini. Ini bakal jadi area base dari ADMR. Cuman ya kalau nggak ada perlawanan sama sekali sampai toleransi 1000, ya dia next stop bakalan ke 840 rupiah. Seperti itu. Nah, artinya apa? Ini dia sudah kena target, tinggal kita wait and see aja. Apakah dia ada konsol, entah menyamping, pattern reversal, dan lain sebagainya. Itu bakal menarik. Tapi kalau dia masih kuat sellernya, yang tercermin di price actionnya, artinya koreksinya masih belum selesai. Seperti itu. Jadi simpelnya wait and see dulu aja untuk sekarang. Kalau mau dimasukin watchlist, masih oke, tinggal stop lossnya terbatas, cari pullbackan ke atas. Tapi kalau misalkan teman-teman baru mau entry, lebih baik sih kalau mau saya wait and see dulu. Untuk resisten sebenarnya cukup bagus, itu di area 1360 sampai 1455. Cukup jauh resistennya dibandingkan supportnya dia ya. Artinya kalau bikin setup, risk rewardnya bagus. Cuman memang belum terlihat ada coveran dari ADMR. Saya kira juga bakal closing bagus, cuman ternyata closingnya masih kurang oke ya. Jadi ya perhatikan area-area support sampai 1080. Kita lihat dalamnya, yang menarik ada akumulasi dari ADMR, cuman price actionnya masih berkata lain. Jadi ya kalau menurut saya sih ikutin price actionnya aja, karena kita entry exit pakai price action. Jangan mengukur kedalaman bandar. Tahu ada akumulasi, diikutin sampai mati, wah itu PR juga kalau ditarik sampai ke bawah. Seperti itu. Jadi ya sama, yang penting selalu batasi resiko aja. Untuk ADMR kita masih di merah-merah. Kita bahas si MAPI yang hari ini koreksi lagi. Kemarin beberapa waktu sudah kita bahas ya. Kita jadi update view-nya aja, di mana hari ini MAPI turun 3,18%. Kalau nggak salah kemarin MAPI kita bahas pada tanggal 28 Februari ya. Dia turun di 28 Februari ini, ada kontennya kemarin. Dan hari ini dia turun lagi 3,18%. View-nya masih sama sebenarnya. MAPI ini selama nggak jebol 1480 tidak jelek. Cuman kalau kita lihat yang sebelumnya MAPI ini uptrend kuat, di sini dia uptrend kuat, di sini dia slope melemah. Ntar kita pakai gini aja biar enak. Di sini dia uptrend kuat, di sini dia slope mulai melemah, di sini dia sudah patah uptrend, masuk ke structure sideways.
karena dia punya same high dan juga same low. Artinya sudah ada pembentukan reversal dari time frame kecil si MAPI. Yang dibutuhkan adalah konfirmasi, yaitu ketika dia jebol 1500 sampai 1475. Artinya apa? Yang tadi dia kuat, melemah, sideways, kalau dia jebol dari 1475, MAPI bakal punya structure downtrend karena dia punya lower high dan juga lower low. Untuk support terdekat saya rasa dari 1420. Cuman intinya kalau teman-teman punya barang ketika dia jebol 1475, saya rasa TS sudah muncul kalau pakai time frame kecil ya. Seperti itu. Support satunya di 1480 sampai 1500. Kalau jebol nextnya di 1430 sampai 1410. Dan bukan terakhir sih, nextnya ada di 1300-an. Seperti itu. Kalau dari momentum arahnya sih lebih ke arah bawah ya. Mungkin dia capek bullish juga. Kalau kita lihat pakai indikator juga terjadi, belum kelihatan sih, lebih ke sini ya. Dia ke samping sedangkan harga ke atas. Jadi sudah ada bearish divergence juga. Tuh. Intinya kalau menurut saya ya, ada arah koreksi dari MAPI kalau terkonfirmasi. Jadi jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lanjutkan, kita masuk ke yang hijau-hijau hari ini. Beberapa kita bahas. Saya pengen dari Dharma yang all time high. Ada plannya di grup cuan-cuan saham dan Happy Cuan kalau ada yang ngambil itu call dari salah satu tim cuan-cuan saham, yang mana hari ini Dharma berhasil naik 7,19%. Candlenya bagus, volumenya pun juga bagus. Callnya di bawah sini dan sekarang sedang dalam kondisi floating profit. Bahkan Dharma pun juga dalam kondisi all time high. Artinya apa? Dharma sudah tidak punya resisten sama sekali. Dia sudah tidak punya resisten horizontal, tinggal uptrend line dan juga Fibonacci. Nah, kalau kita cari channel nih ya, uptrend channel, sebenarnya Dharma kurang oke. Ya, karena dikit lagi dia mau menyentuh resisten atasnya. Mungkin tuh kena di 940 sampai 935 kalau kita pakai uptrend channel. Cuman kalau kita pakai target Fibonacci, saya rasa Dharma ini masih ada upside sampai 1000, bahkan 1100. Itu target higher high-nya di Fibonacci 0,382 sampai 0,618. Seperti itu. Intinya apa? Untuk sekarang Dharma sudah tidak proporsional untuk entry. Kenapa? Karena dia sudah naik tinggi dan juga tidak ada base yang kuat. Jadi lebih ke arah kalau teman-teman punya barang tinggal pasang trailing stop aja. Untuk TS saya rasa masih di bawah 800 untuk saat ini TS santainya. Kalau TS ketat ya di bawah 830 seperti itu. Untuk target saya rasa di 940-an kalau dia ada reject dari uptrend line. Tapi kalau misalkan dia mau ke target higher high itu dari 1000 sampai 1100. Simpelnya 940 sampai 1100 itu adalah area resist dari Dharma. Jadi kalau teman-teman punya barang, kalau Dharma sudah masuk area ini, terjadi reject yang kuat, seller-seller mulai take profit, jangan lupa TS ketat. Dan jangan kejar atas, kurang recommended. Cuman ya memang keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kalau dari support, saya rasa masih di 855, bahkan itu belum di retest juga ya. Jadi kalau support yang udah valid itu masih di 610, karena dia sudah breakout dan sudah retest. Selanjutnya kan dia belum ada retest sama sekali. Jadi ini kalau baru mau entry jelas tidak recommended. Lebih ke arah yang punya barang tinggal jaga TS aja mulai 940 sampai 1100. Kalau kita lihat dalamnya, price actionnya masih bagus, transaksinya pun juga masih bagus. Bahkan sampai hari ini pun dia masih akumulasi, tapi dia sudah mulai parabolik ya. Nanti kalau misalkan dia ada sell on strength pun pasti koreksinya juga bakal kuat. Jadi lebih baik jaga TS aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Dharma. Kita coba cek Arto, entah kenapa saya belum pengen bahas ya. Breeze masih on track. Saya pengen coba cek BBNI aja deh. Ini perwakilan Big Bang hari ini ya, yang salah satu yang angkat IHSG juga. Bahkan dia closingnya bagus, nggak ada bantingan ya. Tuh. Oke, hari ini BBNI naik, dia naik 3,10%, candlenya solid. Cukup solid, volumenya pun juga bagus. Dan satu hal, BBNI sudah breakout structure karena dia break dari area 9125. Terakhir BBNI koreksi dari 95 itu dia turun sampai 8750. Memang agak mencurigakan dia kemarin koreksinya. Saya melihatnya malah dia ini pembentukan yang namanya reversal. Ini ya, downtrend line lah atau falling wedge. Yang jelas saya melihat ada pattern reversal dari si BBNI.
Seperti itu. Kalau di intraday saya yakin ada divergennya, cuman di daily belum kelihatan. Dan hari ini dia berhasil breakout, cuman disayangkan dia meninggalkan sebuah gap seperti itu. Another view, BBNI masih punya downtrend lain karena sebelumnya dia punya lower high, dan saya rasa dia bisa uji area tersebut lagi. Kita tinggal tarik Fibo untuk mencari resisten dari BBNI, dan saya rasa resistennya ada di sini, area 94 sampai 9250. Artinya kalau misalkan besok BBNI ada reject di sana, hati-hati karena itu adalah indikasi dari pullback untuk turun lagi. Seperti itu. Jadi sama intinya ya, karena market baru menguat ya, lebih ke arah yang punya barang jaga TS aja, jangan kejar atas. Seperti itu. Untuk sekarang resisten 9250 sampai 9400. Kalau break itu dia bagus, tapi kalau gagal break ada potensi untuk terkoreksi. Seperti itu. Untuk support masih di area 8950, terdekatnya 9000, lalu setelah itu di 8900, dan ya yang penting sama, jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita lihat dalamnya transaksi hari ini, kemarin waktu falling wedge terjadi distribusi, dan ya lebih ikuti price actionnya aja. Itu untuk BBNI. Dan kita lanjut masih di yang hijau-hijau. Kayaknya itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Mohon maaf juga tidak bisa pakai transaksi hari ini atau bandarmologinya karena belum keluar untuk dari broker summary-nya ya. Jadi kita lebih ke price action aja. Tuh, mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support mana itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.